anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam apa? Kegenapan. Dalam Kegenapan. ketika genap waktunya. Kaks, bukan main-main. Kata genap waktunya. Oke? Berarti perempuan itu juga berada dalam perencanaan. Dalam kegenapan waktu. Dari seluruh nubuatan itu digenapkan di mana? Perempuan itu yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau tidak bagaimana yang digenapkan dari perjanjian lama yang ditulis dalam hukum Taurat dan semuanya itu sebagai Mesias. Kalau perempuan itu tidak dimasukkan di situ, berarti setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, hilangkan yang lahir dari seorang perempuan. Turun dari surga, jatuh sendiri. Berarti semua hukum Taurat tidak digenapkan. Begitu Kak? Iya betul Romo. Dragon asal tafsir. Kau naik ke sini toh, kau tafsir untuk saya. Kau kan jago tafsir. Sebenarnya begini ya Romo. Romo maaf saya cerita sedikit. Saya membaca kitab suci sampai selesai, cuman saya nggak ngerti ini cara tafsirnya nih gimana sih, ini arahnya kemana. Nah saya nonton video Romo baru saya mengerti, oh ternyata begini. Akhirnya bukan Katolik yang suruh kau jadi Katolik dari Protestan ya. Carilah kebenaran, dan kebenaran akan membebaskanmu. Oke? Katolik tidak pernah memasukkan seseorang jadi Katolik. Oke? Ya betul Romo, betul. Oke? Ya. Cuman itu Romo, tentang satu lagi nih maaf, tentang purgatori Romo. Saya belum mengerti tentang Malaikat 3 itu sama 1 Korintus 3, 1 Korintus 4 juga itu. Oke, penting sekali. Yang pertama, prinsip dasar bahwa tidak bisa masuk surga masih bernoda. Oke, baca dulu untuk dia Wahyu 21-27. Romo jangan panggil saya Kaks Romo. Ya, kau nama Kaks ini saya mau bilang apa? Harus panggil Tuhan. Buka open cam dulu. Masih anak-anak saya. Ya, makanya engkau punya nama siapa? Engkau nama Kaks Al-Ol. Itu saya bingung mau panggil. Bukan Kak, bukan Kak, tidak Kaks. Saya nama Aldi. Saya. Siapa? Aldi. Aldi, Pater. Oke, Aldi. Wahyu 21-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Aldi, tidak bisa masuk sana masih bernoda, betul Romo, betul. Karena untuk sampai ke surga, IDC Ibrani 12 ayat 22, 24 harus disempurnakan dulu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ingat, sekarang siapa saja yang ada di surga? Oke, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Aldi, roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kalau belum sempurna mau masuk di mana? Pertanyaan saya, Aldi. Engkau yakinkan saya, waktu engkau mati, engkau tidak bawa satu dosa? Kurang nangkap nomor. Sorry. Buktikan kepada saya bahwa ketika engkau mati, engkau tidak bawa satu dosa. Tidak mungkin, Rom. Tidak mungkin. Sekelas pendeta, tidak mungkin. Buktikan satu pendeta yang mati tidak berdosa.
Ya betul, Rom. Ada itu. Akhirnya terjawab semua saya punya rasa penasaran semua. Makanya tahan dulu situ. Karena itu ketika kita mati, kita akan dihakimi. Dihakimi menurut perbuatan kita. 2 Korintus 5 ayat 10. Pengadilan pribadi ketika kita mati. Setiap orang, semua menghadap takhta, tetapi setiap orang dihakimi satu persatu. Ide saya engkau di 2 Korintus 5 ayat 10. Ide saya engkau 1 Korintus 3 mulai siap. 3 ayat 12 siap. Oke, sekarang kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat 10. Setiap orang harus mengalami pengadilan pribadi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Tahan dulu. Semua orang menghadap takhta pengadilan Kristus. dan setiap orang, baca kembali, kata kunci di situ. Berarti kita semua menghadap ke sana, tetapi ada pengadilan pribadi di sini, oke? Sebab kita semua harus menghadap. Tahan dulu. Kata kunci. Kita semua menghadap takhta apa? Maaf, saya potong. Menghadap tahta pengadilan Kristus, Koma. supaya Koma. setiap. Ya, Supaya kau jangan dulu, setiap- jangan. Erlin, kalau saya bilang koma, kau tahan dulu. Koma. supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu iman saja tidak Tidak cukup. Aldi, karena akan dihakimi menurut Perbuatan, Rom. sekarang kita yang namanya proses purifikasi itu seperti apa? Santo Paulus yang sama, ini saya 1 Korintus 3 ayat mulai dari 12, dia mulai 12 dia mulai bagaimana membedakan pekerjaan kita masing-masing dikomparasikan dengan apa? Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Tahan dulu, ayat 13 tahan dulu. Engkau belum mengerti, Paulus membedakan dua konsep perbuatan. Yang bertahan seperti perak, emas, dan permata. Yang tidak tahan seperti jerami, kayu, dan rumput. Kita mau tahu nih, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Tahan dulu. Sekali kelak, apa di situ Aldi? Sekali kelak? Sebentar, Rom. Sebentar. Sekali kelak? Pekerjaan. Rom, bentar. Engkau dibaca ulang supaya dengar. Baik, Sekali saya baca ulang ya. kelak. Engkau dengar baik-baik. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Tahan dulu. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ingat 2 Korintus 5 ayat 10. Di hadapan Allah kita semua akan dihakimi secara pribadi menurut perbuatan kita baik ataupun buruk. Pekerjaan kita akan nampak. Bagaimana cara supaya pekerjaan itu dilihat dalam pengertian koridor penghakiman? Lanjut. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Kita tahu itu hari penghakim karena hari Tuhan akan menyatakan. Garis bawahi kata hari Tuhan. Irene, engkau siap Malaki 3 ayat kedua. Oke, lanjut tidak sih. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan masing-masing akan diuji oleh apa? Oleh api itu. Api. Sekarang lanjut, nanti ada yang terbakar, ada yang tidak terbakar. Lanjut, yang tidak terbakar ini tidak masalah. Emas, perak, dan permata tidak ada masalah. Tapi yang terbakar ini, bagaimana dengan nasib dengan mereka yang terbakar? Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan
akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Aldi, kau jelaskan. Masih diselamatkan di situ tidak? Tetapi ia, baca kembali ide saya. Tetapi engkau kata kunci di sini. Tetapi ia, Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. coba engkau tanya pendetamu. Ia akan. Dikatakan kata akan. Oke? Iya betul. Ia akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam Api. Kalau begitu api ini fungsinya untuk apa? Baru sekarang dijelaskan oleh Maleakhi 3 ayat 2. Maleakhi 3 ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ingat tadi hari Tuhan atau tidak? Ya, Aldi. benar Romo. Nah, siapakah yang akan bertahan? Di hari kedatangannya, hari Tuhan itu. Lanjut, ia datang dengan apa? Seperti Dan apa? siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Lanjut. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, betul Romo. Kalau di Protestan kita tidak diajar itu. Ayat itu di-spill aja. Tidak akan disentuh. Makanya sekarang pertanyaan saya untuk engkau, tanyalah pendetamu lah. Bagaimana mereka akan diselamatkan tetapi seolah-olah dari dalam api, seperti dalam api. Api apakah itu? Oke? Masih banyak ayatnya, tapi dari Maleakhi 4 dan Ya, semua ini aja dari. yang tadi saya tanyakan Romo. Oke, cukup itu Ya, Belum lagi dari Daniel dan semua. Di situ ada bahan khusus ya teman-teman, namanya purgatorium. Nanti saya kasih tunjuk dulu supaya teman-teman. kalau Ada materi khusus ketika saya omong tentang purgatorium. Purgatorium coba. Api neraka purgatorium. Ini nih. Tapi ayatnya tidak masuk semua di sini. Gini. Alasan Alkitabiah api penyucian, sebuah panduan strategis dan analisis struktur untuk memahami pemurnian jiwa berdasarkan kitab suci. Oke? Makanya harus masukkannya sempurna. Maka harus ada filternya yang kita tadi, namanya proses apa? Yang tadi api tadi untuk memurnikan supaya masuk surga jiwa-jiwa orang-orang jiwa-jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Ini lihat analisanya seperti ini ya. Maka tadi di sini ada emas, perak, permata dan kayu yang tadi dari 1 Korintus 3 tadi, oke? Ini, evaluasi matis kondisi pasca kematian. Apakah ada dosa utang yang belum dilunasi surga? Tidak boleh. Bisa mengerti? Tidak bisa, masih ada utang dosa di sana. Bisa mengerti? Neraka ya, utang dosa kekal. Bisa mengerti? Api penyucian ya, utang dosa sementara. Apakah kondisi ini bersifat kekal abadi? Ya. Neraka ya. Tidak berdosa abadi? Berdosa abadi di dalam neraka. Api penyucian tidak hanya sementara. Tidak, hanya sementara dalam pengertian ini. Bisakah jiwa keluar setelah utang lunas? Surga sudah mencapai tujuan, buat apa keluar lagi? Bisa mengerti? bisa Romo. Neraka tidak akan pernah keluar dari sana.
Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 20, 12 sampai 15 kita akan temukan di sana. Api penyucian keluar setelah membayar sen terakhir. Masih ingat di dalam, engkau tidak akan keluar dari sana sampai dengan engkau membayarkan sen yang terakhir. Kalau tidak salah Matius 5. Ide saya Matius 5. Ya, ide saya untuk 5:25 kalau tidak salah. Coba bantu. Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Oke, sekarang engkau tidak akan keluar dari penjara sampai apa? Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kita sudah bayar semua, ide saya, jangan tanya lagi. Sintetis teologi anatomi api penyucian, ya teman-teman. Nanti ada yang mau minta bahan ini silakan ya. Oke. Oke. Mau lah, Pater? Kalian ini enak-enak semua ini. Saya bayar, saya beli Pater. Oh, Semar, kau kira ini apa? Ini apa? Ini apa namanya? Penjualan kah? Penjualan dosa. Romo, Tapi kalau saya dikasih minta Yesus lagi. itu dapat pelajaran ini enggak, Romo? Ya. Saya masih cari lagi Zoom. Oke, nanti saya kalau dapat lagi Zoom gratis saya akan kembali lagi yang untuk mau. Yang barang-barang seperti ini, oke, sekolahnya. Karena sebenarnya sudah siap ya sekolahnya itu sudah siap. Sekolah apologetika itu bahannya semua sudah ya teman-teman ini. La 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 la. Kalau mau sekolah di gereja Katolik itu Tidak, sekolah dulu. dalam pengertian kalian bisa lihat kah atau tidak bisa lihat tuh? Bisa baca sedikit. Sonde. Jauh, Pater. Oke, ini formasinya ya. Formasi eklesiologi sudah, tapi ini edisi 1 formasinya. Untuk apologi ada 10 tema di sini. Edisi 2 tuh banyak sekali dalam sekolah apologetika ya, teman-teman di sini. Alkitab tradisi sampai dengan Jom Kippur 1, Jom Kippur 2. Supaya paham betul. Setelah itu baru kalian masuk ke kursus kitab suci. Di sini semuanya sampai Wahyu, lalu edisi khusus surat Santo Paulus. Di sini kita akan lihat semua surat Santo Paulus seperti apa. Tetapi untuk sampai ke sini, kalian harus mengalami namanya pengantar ke kitab suci. Di sini ada 13 pengantar dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di sini yang kita namakan pengantar, contohnya kita buka satu nih. Nah, itu kalau kalian, ini. Jendela antara Alkitab dan kehidupan. Contohnya begini, 2 buku keberadaan kita tentang Alkitab. 4 fungsi praktis membaca Alkitab, oke? Anatomi perpustakaan ilahi. Contohnya membedah 46 perjanjian lama, fungsinya seperti apa, cara baca, peristiwa menjadi teks, bagaimana peristiwa menjadi teks, para penulis di balik lembaran suci, dimensi ruang waktu, di manakah ditulis, tempatnya apa. Oke teman-teman, seperti ini, oke? Kunci interpretasi membaca sesuai genre 1, genre 2. Genre itu jenis tata bahasa, oke teman-teman? Contohnya kita, ini yang satunya, metode membaca kitab suci penting sekali ya, hal-hal kecil begini ya. Seperti itu. Metode baca kitab suci. Poin ketiga, kita masuk sejarah keselamatan. Perjalanan sejarah Israel dari yang tadi kejadian ya. Dari bab 2 tadi tentang kejadian, sekarang bab 3 bagaimana mereka berjalan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, oke? Seperti ini. Setelah itu kitab Keluaran, dan itu akar dari kejadian 20 itu masuk di sini juga nanti.
Keluaran 20 tentang 10 perintah Allah. Kejadian akar kekuatan dan kelemahan manusia, bagaimana manusia jatuh dan semua, oke? Tidak, ini tema 3, tema 4 tadi yang 3 dari 4 saya keliru. Kitab Keluaran, Keluaran gunung, ini proses kitab Keluaran dipahami bagaimana. Tolong di-mute dulu. Ide saya dan kawan-kawan mute dulu. Oke, ini bagaimana kita memahami kitab Keluaran. Ini bagaimana kita memahami kitab Nabi-Nabi, kanvas sejarah dan suara kenabian, anatomi seorang nabi, semua, oke? Sampaikan nabi mulai dari mana sampai di mana dalam pengertian itu. Oke, sekarang baru kita masuk kepada literatur kebijaksanaan, Mazmur dan lain sebagainya di sini. Kita akan memahaminya sedikit. Memang tidak mudah ya teman-teman. Satu presentasi sekitar 13 sampai 14 PowerPoint. Yesus dan misinya. Sekarang kita baru masuk ke perjanjian baru, oke? Oke, ini diambil dari SPD punya ya. Sekarang setelah itu kita masuk ke 4 Injil. Memahami 4 Injil secara umum sebagai pengantar. Sejarah dan tokoh perjanjian baru. Kita pelan-pelan di situ. Oh ya, akar begini seperti itu. Jejak dan sejarah pelayanan gereja perdana. Sebagai pengantar untuk memahami sedikit. Paulus dan komunitasnya. Paulus, sang rasul, komunitas dan pilihan radikalnya. Oke, dari situ baru kita masuk ke Wahyu. Harus membuka tabir kitab Wahyu, seperti itu. Jadi teman-teman tidak mudah untuk sampai kepada, tidak usah, nanti orang bilang sombong. Oke, tidak usah. Cuma teman-teman, oke. Jadi di sini setelah semuanya itu, makanya kita akan masuk semua ini, tema-tema adisional di dalam ini yang tadi tentang purgatorium, rapture juga, ada Sabtu atau hari Minggu, contoh di situ ya, patung, contohnya membongkar apa, kita mau apa tentang apa di situ, di sini masuk dalam tambahan untuk kita semua, oke. Kenapa 6 dalam gereja, 10 alasan Petrus di Roma, contohnya 7 gereja dalam kitab Wahyu, 5 alasan Petrus batu karang, contoh tentang bunuh diri dalam pengertian. Oh, yang saya mau tentang patung sedikit ya, ini. Boleh punya patung, bolehkah kita memiliki gambar atau patung? Dalam konteks patung, dalam definisi simbolis berhala atau apa yang ada di orang Yahudi sampai ke kita seperti apa, konteks Keluaran 20 yang selalu dipakai seperti apa, supaya paham itu, tabut perjanjian, gambar evolusi teologis Kristus dan semuanya. Oke teman-teman. Lalu orang kudus, doa orang benar, apa yang kamu mau ya? Yesus dibaptis karena apa? Ini penting sekali. Orang pikir Yesus dibaptis menjadi contoh pembaptisan orang besar, tapi bukan. Yesus dibaptis karena pergeseran paradigma dari Yahweh Tefila Mike kepada nanti pentabisan Yesus sebagai Imam Agung. Oke. Seperti itu ya teman-teman banyak sekali tema yang harus dibagikan kepada kalian semua. Semangat deh. Kakak Aldo, sudah ada pertanyaan lagi? Yang pasti besok ke gereja Katolik. Puji Tuhan, siap. Tapi jangan bilang karena kami yang paksa kau gereja Katolik, kau pergi seperti Scott Ame ya. Pergi lihat misa itu seperti apa. Oh, Sebelum ini Romo. Misa dalam Alkitab, oke? Misa Wahyu dan misa itu. Yang misa itu ini edisi spesial tentang misa ini penting sekali teman-teman. Kalian tidak lihat apa tidak apa? Tentang Ekaristi ini nih. Ekaristi di sini ada 4 tema tentang Ekaristi. Yang salah satunya kalau engkau mau tahu apakah Ekaristi itu dalam kitab suci atau tidak, oke? Ini. Kitab suci yang hidup mengungkap akar Alkitabiah dalam misa Katolik. Sangat Alkitabiah, oke? Sangat Alkitabiah.
Yang Protestan punya tidak mengerti. Dari mana struktur ibadahnya Protestan itu dari mana? Bingung. Dalam nama Bapa, Matius 28:19. Amin, Wahyu. Tuhan sertamu, Filipi 1, 2 Korintus, apa semua. Perbagian. Saya mengaku Mazmur 32, Mazmur 51. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah, Mazmur 6, Mazmur 51. Christe eleison, orang kasihanilah kami, Kristus anak Daud. Semua ada. Mada kemuliaan, Lukas 2:14, Ibrani 12, semua ada kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kami uji engkau, kami berkati engkau, semua ada ayat kitab sucinya. Pengakuan iman Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja punya dasar. Penting sekali ya, dari Tunggal Maha Kudus dan juga gereja. Efesus 4:4 selanjutnya kita bisa temukan di situ. Persiapan persembahatan melanjutkan tradisi para nabi. Imam memberkati persembahan diambil langsung dari doa-doa perjanjian lama, Tobit 85, Daniel 3:26. Imam mencuci tangan secara diam-diam, bersihkan kejahatan sepenuhnya, bersihkan semua dosa. Ketika mengatakan itu ketika cuci tangan langsung dari Mazmur 51 ayat 4. Kudus, kudus, kudus ada di mana Yesaya ada, Wahyu ada, Matius ada. Doa syukur agung, pencurahan Roh Kudus, epiklesis ada, semua dasar biblisnya. Konsekrasi mengulangi sejarah keselamatan, roti 1 Korintus, Matius, Markus, anggur 1 Korintus, Matius, Markus, Lukas, sama seperti yang dilakukan oleh Melkisedek. Ritus komuni, berdoa dengan kata-kata Kristus, Bapa kami, Agnus Dei, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Doa perwira Romawi, Tuhan saya tidak pantas datang kepada saya, Matius 8:8. Ritus penutus, diutus dalam dunia. Liturgi, pergilah dalam damai. Alkitabiah Yohanes 20:29, damai sertamu menyertai kamu. Liturgi syukur kepada Allah. Dijawab dalam liturgi Alkitab 1 Tesalonika 3:19. Sebab ucapan syukur yang dapat diberikan kepada Allah bagimu. Misa adalah Alkitab suci yang disuarakan. Ingat itu. Tapi Protestan punya struktur ibadahnya dapat dari mana tidak tahu. Engkau mau ikut yang mana ini, Aldi? Yang sesuai dengan Alkitab atau yang karang-karangan para pendeta? Yang jelas yang satu kudus dan apostolik Katolik. Kau pergi ke gereja dulu. Kau pergi misa besok baru setelah kau komentar, oke? Siap, Romo. Enggak, sudah lama sekali saya cari, tapi bersyukur ya di umur saya 22 tahun ini saya udah bisa membedakan. Engkau anak-anak mana? Engkau Ambon atau Papua? Orang Maluku saya. Iya, Ambon. Ya, engkau bicara omong tadi logat itu sebenarnya pasti antara dua itu. Dari Seram, Romo. Oh, engkau dari sana. Ya. Ingat bahwa kekatolikan kuat di sana pernah menjadi kekuatan itu sebelum VOC menggantikannya dengan Calvinis, oke? Iya. Kafe jadi enggak lu kawin dengan engkau saya. Kalau kau laki-laki kan enak tuh batang dengan batang. Kalau dari keluarga sih semua orang karismatik, kalau dari bapak, terus dari mama semua Protestan. Cuma baru saya sendiri yang mau jadi Katolik. Ayo, saya bukan kami yang paksakan. Janji ini untuk siapa saja? Bantu dulu Desi. Kisah 2 ayat 39. Janji ini untuk siapa? Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekarang ayat 46. Siapa yang menambahkan dalam gereja? Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Tuhan yang menambahkan dengan orang yang diselamatkan, bukan kami, Aldi. Iya, Romo.
Itu bukan Ya, Romo. keputusan kami, oke? Bukan juga kami paksa engkau. Saya juga hanya hamba kecil dari Sang Sabda yang besar, hanya omong tentang kitab suci. Engkau yang ambil keputusan. Berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Aku berdiri di depan pintumu. Wahyu 3 ayat ke-20. Siap-siap Wahyu 19 ayat 8. Kalian berdua baku bagi. Irlin, engkau dulu. Wahyu 3 ayat ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Oke, ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini sih 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lanjut. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Lanjut. Walaupun saya tidak layak. Perkataan Walaupun saya tidak layak. Lanjut. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Aku hanyalah hamba di Sembahlah hadapan. Cukup. Aku hanyalah hamba kecil di hadapan takhta kebesaran Allah. Dan ingat bahwa gereja Katolik tidak akan hancur karena dosa dari satu orang hambanya. Oke? Tetap semangat teman-teman. Belajar seperti Aldi, selalu cari kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Oke. Yesus bilang, kalau pemimpin-pemimpin agama tidak melakukan apa yang mereka perbuat, maka ikutilah ajaran, tapi jangan ikut perilakunya. Satu orang tidak ajar lagi di sini, gereja Katolik tidak mati. Di sini ada celo, sepadek, ada semua awam-awam yang lain yang akan melanjutkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke? Seperti itu. Celo, aku suruh kasih mati kau punya apa? Kamu omong bisa ada omong. Saya tidak enak saya sendiri. Ada teman-teman kalian omong. Oh ya, selamat malam semua. Saya ke belakang sedikit. Malam Pak. Saya Pater Celo SVD. Saya adik kelasnya Pater Cafe. malam Pater, salam kenal. Salam kenal. Malam Saya Pak. tugas di Kalimantan Timur. Siap. Oke. Lanjut. Soal saudara Aldi tadi, itu kembali kepada kehendak bebas kita. Ada satu pesan seperti yang disampaikan, bahwa ketika kita berusaha untuk belajar tentang ajaran agama, kita mesti menjadikannya sebagai kekuatan bagi diri kita untuk menjalani hidup ini Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari,
kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan menjadikan ilmu dan pengetahuan kita sebagai satu kesempatan bagi kita untuk menjatuhkan mereka yang lain. Jadikan itu sebagai kekayaan dalam dirimu untuk terus berbagi kasih dan kebaikan kepada semua orang. Itu juga untuk kita yang lain. Biarlah mereka terus berkuar, kita tetap belajar untuk dewasa di dalam iman dan jalankan secara nyata apa yang Tuhan mau untuk kita bagikan kepada sesama kita. Banyak orang berdoa, tetapi tidak semua orang bisa mewujudkan doanya secara nyata di dalam kehidupan setiap hari. Jadi untuk kita semua tanpa terkecuali saya pun sama saja belajar dan berusaha untuk mewujudkan walaupun belum sempurna. Kita bisa berbicara, tetapi terkadang kita sulit untuk mewujudkannya atau mempraktekannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak perlu lari jauh-jauh, mulai dari dalam rumah kita masing-masing. Kita berdoa tentang doa Bapa kami atau doa-doa yang lain, atau kita membaca kitab suci dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan saudara sendiri, dengan orang tua sendiri, dengan keluarga sendiri, kita tidak bisa berbaikan, tidak bisa saling sayang, hidup kita atau iman kita tidak ada artinya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Pater. Siap Aldi, tetap keputusan bebas. Jadi belajar tentang ini, tetapi untuk keputusan untuk menjadi Katolik, mau jadi Kristen Protestan, mau jadi agama apapun terserah, tidak ada paksaan. Tapi yang penting Aldi tahu bahwa apa yang dipelajari itu menjadi satu kekayaan bagi diri. Ya betul. Oh iya, sama satu, Pater. Aldi kan besok ke gereja toh, Pater. Besok jangan komuni dulu ya. Ya, jangan komuni. Jangan komuni dulu ya. Ikut sembahyang saja bisa, tapi tidak buat apa-apa. Doa saja. Tenangkan diri, tenangkan hati, minta petunjuk. Kalau seandainya memang jalanmu di situ, terima dan jalani itu dengan baik. Tapi kalau memang bukan di situ, jangan paksakan diri, karena akan berbahaya juga. Iya dong. Siap. Sebenarnya udah lama pengen ke Katolik, cuman berat nih. Oh iya. Apa? Setelah saya berpikir tentang itu Bunda Maria dulu dan juga Purgatori. Nah, tadi baru konfirmasi sama Romo Cafe tadi. Ya. Cuma saya pengen belajar lagi lebih dalam. Ya. Itu mau sekolah lah. Mau sekolah kalau umur ya sekarang kan masih 22 tahun, kalau bisa sekolah ya sekolah. Oh ya, amat saja. Bisa belajar secara online seperti ini juga bisa, atau daftarkan diri di kampus-kampus tertentu, sekolah-sekolah tertentu untuk ikuti, supaya tambah pengetahuan kita kan. Iya, Rom. Besok lusa kalau kamu jadi SPD, kita tidak pernah tahu tuh ada Pater Celo di sini. Siap. Romo mungkin saya. Tapi umur 22 tuh masih bisa jadi Romo nggak itu? Masih, semua masih ada kemungkinan. Kalau sudah tua juga kasih tahu di saya, ada satu biara MSA yang Padre Apostolik, yang Santo Apostolik. Mereka itu yang mereka punya adalah panggilan terlambat.
mereka terima. Oh, Di jadi dunia biar ini mereka sekitar hampir 300 lebih, 400. Mereka tidak terlalu banyak, Celo. Oh ya. Oh, saya asli dari Keva, Timur. Sa. Kayak Indri di situ kan? No emuti papa. Oh, saya di Fateke. Siap. Nah, kamu orang Keva, sama-sama kan? Siap, siap. Ya. Oke. Pokoknya Oh, tanya di situ pas tahu. ide saya juga orang Keva. No bukti kayak. Hah, ide saya kau orang Keva kan? Papa Siap, saya. siap. Ah, makanya. Tapi Kayak- kalian dulu tinggal di Ende kan? Dengan Opa Felix Kosat sama. Oh iya, ya. Kayak sesekali inkulturasi dulu kayak. Bagaimana itu? Inkulturasi dalam gereja, Ah, temanya. Oke. Nanti. ya tema. Oke, Karena, jadi gini Pak, oh ya, kalau besok ke gereya tuh nggak usah langsung masuk dulu ya. kopi Masuk dulu gereja di dalam. tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan terima di komunian, dalam ya. tidak usah buat apa ini. Tidak usah ada yang komunikan, tidak usah ikut. Duduk saja ikut doanya Yang untuk saja. terima hosti kau jangan dulu, kan? Oh iya. Duduk saja ikut lihat aja. Di sini ada yang macam Filia ini dia dari Islam. Frater kami yang di samping engkau tuh dari Islam. Karena begini, karena kalau mau jujur, kita sendiri Ya. pakai kalender orang Katolik. Oh begitu. Iya kan? Diakuin berarti. Udah lama sadar apa baru sadar? Sudah lama sadar sih. Kayak yang tadi saya bilang saya mau ke Katolik tapi baru berat sekali. Belum masih orang tua masih pikir begitu semua tuh. Butuh pertimbangan yang matang kan. Ide saya Mario ini ada di sini tidak ya? Kalau nggak salah udah setahun kayaknya saya pertimbangkan. Siapa Sambil tuh? itu. Mario. Iya. Oh ada yang mau tanya lain selain? Ya, makanya itu tadi saya mau tanya Pater. Pater, saya maaf, izin. Ini kan tinggal 5 menit nih Pater. Bagaimana? Mau lanjut atau Pater mau makan siang? Bisa untuk 10 menit lah. Oke. Karena kalau hari Sabtu di sini 12 15 makan siangnya. Lagi bisa party lagi 20 menit. Oke, baik. Oke, begitu ya Kakak Aldo. Jadi besok ke gereja, Adik Aldo, besok ke gereja. Duduk saja minta berkat pastor, tidak boleh komuni ya. Iya, Karena menuju komuni butuh waktu untuk itu. Oke. Kita Dia masih ke muda, pasti dia pasti berada dalam proses. Aguste Mario. Pak Aguste, Pak Mario. Tapi kalau saya jadi Katolik pasti jadi musuh banyak juga dari keluarga. Halo, selamat malam. Oke, silakan. ya. Maaf, satu ayat untuk mempertimbangkan ini. Ingat bahwa Santo Paulus juga berada dalam posisi yang sama. Bantu dari Erlin. Galatia 1 ayat 13. Konsentrasi di ayat 16. Galatia 1 ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut sampai 16. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Ingat itu. Jika Dia yang telah memanggil aku dari sana, maka sesaat pun aku tidak meminta pertanggungjawaban manusia. Apa yang dikatakan oleh orang lain, Aldi, adalah opini mereka. Tapi apa yang kau katakan tentang dirimu sendiri
adalah keputusan. Oke, begitu ya, Aldi. Iya Romo, siap. Sudah dipikir matang-matang. Itu ada Mbak Fafilia ya. Itu dia tuh murtad, dimusuhi satu keluarganya oleh orang tuanya karena dari Islam dia masuk Katolik. Mungkin suatu saat nanti dia bisa memberikan kesaksian hidup di atas ini. Atau juga Mbak Jael. Oke.